Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sejumlah anggota komunitas motor diserang sekelompok pemuda saat sedang asyik nongkrong di Jalan Ahmad Yani Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya, seorang anggota komunitas terluka akibat dihantam botol minuman. Tak hanya itu, para pelaku juga menggulingkan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Aksi tersebut sempat membuat warga dan pedagang di sekitar lokasi ketakutan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dan kami sudah mengantongi nama-nama pelaku yang sudah melakukan perusakan maupun penganiayaan terhadap korban pengendara Vespa. Kami sedang inventarisir, kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Belum diketahui motif penyerangan tersebut. Saat ini para pelaku masih terus diburu oleh tim Jatanres Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyekapan dan penyanderaan bocah 4 tahun di pos polisi Pejaten Village, Jakarta Selatan dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Selama penyelidikan, korban akan diberikan penanganan khusus. Kanit PPA Polres Jakarta Timur AKP Sri Yatimin membawa bocah 4 tahun korban penyekapan dan penyanderaan di pos polisi Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban dibawa usai kasus dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Pelimpahan lantaran penculikan dilakukan pelaku di rumah korban di Jalan Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam lalu. Sementara mengingat korban masih di bawah umur, selama proses penyelidikan ia akan mendapat pendampingan khusus dari unit PPA. Sebelumnya warga digegerkan dengan penyanderaan seorang balita di pos Pol Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku yang membawa sebilah pisau mengancam warga jika mencoba mendekat. Khawatir korban terluka, warga melakukan pengepungan. Karena merasa tidak aman, pelaku membawa bocah ke sebuah mobil dengan tetap membawa sebilah pisau. Sementara polisi dan TNI mencoba bernegosiasi. Hasilnya petugas berhasil mengamankan korban sementara pelaku ditangkap. Dari pemeriksaan, pelaku yang merupakan rekan bisnis orang tua korban ternyata dalam pengaruh narkoba jenis sabu. Pelaku membawa korban dengan alasan akan jalan-jalan ke rumah sepupunya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bermodus beli makanan, seorang pria yang membawa balita curi HP di gerai makanan cepat saji di Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Mampang Perapatan, kawanan curanmor saat roni sebuah rumah indekos. Seorang karyawan gerai makanan cepat saji melayani pembeli yang membawa seorang balita di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Saat karyawan ke dapur, pria yang berpura-pura sebagai pembeli itu menggasak ponsel yang tergeletak di atas meja. Ia mencuri usai memastikan situasi aman. Karyawan baru menyadari ponsel milik gerai makanan tersebut hilang 1 jam kemudian saat adanya Gojek online yang datang untuk mengambil pesanan makanan. Ya udah, akhirnya saya suruh duduk, tapi saya nggak ada kepikiran dia mau jelek gitu ya, karena dia bawa anak posisi. Saya kasih duduk. Ya udah, saya ke belakang ngambil barangnya. Pas saya 2 kali bolak-balik ke depan masih ada. Terus pas 2 kali saya balik lagi ke depan lagi, itu posisi HP sama orangnya nggak ada dan saya nggak berpikir dia tuh ngambil HP. Meski demikian, pihak gerai makanan cepat saji tersebut belum melaporkan aksi pencurian ini ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. CCTV merekam kawanan curanmor saat beraksi di rumah kos Jalan Mampang Perapatan 12 Gang Haji Toha, Mampang, Jakarta Selatan. Pelaku beraksi saat suasana tengah sepi dan posisi pagar tidak dikunci. Tak butuh waktu lama, para pelaku membawa kabur 1 unit sepeda motor penghuni kos.
Menurut warga, pelaku menggondol motor milik penghuni kos yang baru tinggal selama 5 bulan. Jam 7 kurang lah, hari Minggu, kebetulan sepi kan, kalau hari Minggu kan. Kebetulan kondisi gemboknya lagi nggak dikunci sama orang kosan, dan motor yang diambil pun motor orang kosan gitu. Usai kejadian, warga menyebarkan wajah pelaku dan melakukan perburuan jika pelaku terlihat di sekitar kawasan tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku perampokan SPBU di Garut, Jawa Barat. Pelaku sempat membawa kabur uang setoran senilai 190 juta rupiah. Polisi menangkap 3 pelaku perampokan di sebuah SPBU kawasan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Saat beraksi, pelaku menggunakan senjata api dan golok untuk mengancam petugas keamanan yang berjaga. Korban sempat diikat kaki dan tangannya menggunakan borgol dan lakban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Sementara uang hasil merampok digunakan pelaku untuk membayar utang. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Dan 2 pelaku saat ini sedang daftar pencarian orang, sedang dilakukan pengejaran. 3 pelaku kami amankan berupa dengan barang bukti, ada linggis, obeng, kemudian ada berangkas. Barang bukti yang diambil itu sekitar 190 juta. Perampokan pom bensin terjadi Rabu dini hari pekan lalu. Pelaku datang menggunakan penutup kepala dan masuk ke kantor SPBU melalui jendela setelah sebelumnya melumpuhkan satpam yang berjaga. Pelaku pun dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pekerjakan 2 perempuan di bawah umur seorang muncikari ditangkap polisi di Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya di lintasan siang. Kericuhan terjadi saat debat perdana pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan di sebuah hotel di Jalan Andi Joima, Kota Makassar. Aksi saling dorong tak terhindarkan antar kedua masa paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kericuhan diduga terjadi karena salah satu paslon dilempari benda dari masa pendukung lawan. Kericuhan baru berhenti setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melerai kedua massa pendukung yang berkumpul. Pengamanan pun diperketat di pintu masuk lokasi debat. Pendukung paslon yang tidak mempunyai tanda pengenal yang diterbitkan oleh KPU Sulsel dilarang masuk. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aparat Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu berupaya menangkap MA, 20 tahun, pelaku pencurian dengan modus bobol rumah di rumahnya Jalan Merapi, Kota Bengkulu. Pelaku bersembunyi di plafon rumah dan tidak mau turun. Pelaku akhirnya terjatuh karena plafon jebol dan bisa diamankan. Selain MA, polisi juga meringkus pelaku RK 19 tahun yang sedang tertidur pulas di sebuah bengkel sepeda motor Kelurahan Kampung Bali, Kota Bengkulu. Sebelumnya kedua pelaku melakukan pencurian di sebuah rumah di Jalan Ciliwung, Kota Bengkulu dan terekam CCTV. Keduanya memanjat tembok dan masuk melalui pintu di lantai 2 yang tidak terkunci. Dalam aksinya, kedua pelaku berhasil menggasak 5 buah ponsel dan 1 dompet. Merupakan pelaku pencurian di rumah perumahan komplek residen ya, yang sudah membawa beberapa HP dan unit dan sebagainya, sehingga kisaran kerugian itu mencapai sekitar 30-an juta. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu.
Dari kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cemburu, seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur aniaya keponakan karena pesan mesra dengan sang istri. Akibatnya korban terluka parah di perut dan pinggang. Polisi menggelandang DH, pelaku penganiayaan dengan senjata tajam terhadap ponakannya sendiri di Mojokerto. Bahkan pelaku sempat buron usai kejadian dan baru diringkus di Bima, NTB. Penganiayaan terjadi lantaran pelaku cemburu korban sering mengirim pesan bernada mesra ke istrinya. Geram dengan kelakuan korban, pelaku membalas pesan dan mengajak bertemu. Saat bertemu, pelaku menganiaya korban hingga terluka di pinggang dan tangan. Tersangka ini cemburu dan sakit hati terhadap korban karena korban beberapa kali mengirim pesan WA kepada seorang perempuan yang bernama LL. Modus yang dilakukan tersangka, jadi berawal dari korban yang bermaksud menyelesaikan permasalahan pribadi. Selain pelaku, polisi menyita motor dan sebilah pisau serta baju berlumuran darah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pekerjakan dua perempuan di bawah umur, seorang muncikari ditangkap polisi di Jepara, Jawa Tengah. Ia dibekuk saat menawarkan korban kepada pria hidung belang. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah menggerebek lokasi prostitusi di sebuah hotel. Di salah satu kamar, seorang pria berinisial MDH 24 tahun tak berkutik saat ditangkap polisi. Ia kedapatan mempekerjakan dua perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersil. Kepada polisi, MDH mengaku menawarkan kedua korban memanfaatkan jejaring sosial dengan tarif Rp350.000 sekali kencan. Hasil transaksi dibagi berdasarkan kesepakatan dengan korban. Jadi dia menggunakan media sosial melalui Facebook, kemudian juga di WA juga, WhatsApp. Terus kemudian dia tawarkan apabila ada pelanggan yang tertarik, kemudian ada transaksi melalui tersangka ini. Hasil pemeriksaan, MDH diketahui baru 2 pekan menjadi mucikari. Kini pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, gudang bahan kimia di kawasan Pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang, hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran hebat menghanguskan 3 unit gudang bahan kimia milik PT Berdikari dan PT Rusindo di kawasan Pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat panik warga sekitar lokasi. Sementara petugas pemadam kesulitan memadamkan api karena jauhnya sumber air. Ini yang saya tahu tadi sore ini kalau nggak salah gudang printing kayaknya. Printing itu plastik ya. Garmen atau bukan? Printing. Yang satu lagi gudang sembako. Ada 2 gudang. Untuk melokalisir api, petugas mengerahkan 16 mobil pemadam ke lokasi. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Atap ruang SMPN 3 Tanggung yang baru 2 tahun dibangun ambruk di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Sementara di Bandung 3 orang terluka akibat atap bangunan cagar budaya ambruk. Akhirnya kan telah terjadi rubuh. Video amatir warga merekam detik-detik atap ruang kelas SMPN 3 Tanggung yang ambruk di Desa Sirnajaya, Tanggung, Cianjur. Ambruknya atap sekolah yang baru dibangun 2 tahun ini pun viral. Sebelum kejadian, warga sempat mendengar seperti suara kayu patah hingga akhirnya atap ambruk. Atap yang ambruk merupakan ruangan lab komputer sekolah yang biasa digunakan oleh siswa.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini lantaran siswa dan guru sudah pulang terlebih dahulu. Ruang kelas dibangun tahun 2022 menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar 450 juta rupiah. Yang jelas ini dana DAK 2022 dibangun dengan cara swakelola, yaitu ada P2S Panitia Pembangunan Sekolah. Pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut. Terus yang kedua, panitia P2S itu pertama ada ketua, sekretaris, bendahara. Untuk memastikan penyebab ambruknya atap, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan melakukan penyelidikan mendalam penyebab kejadian ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ainus melaporkan. Warga dan petugas Satpol PP berusaha mengevakuasi korban terluka usai atap gedung Cagar Budaya Yayasan Pusat Kebudayaan ambruk di kawasan Naripan, Bandung. Korban merupakan pengunjung dan panitia pameran yang tengah berada di dalam gedung. Bahkan seorang pria berusaha menutupi seorang korban perempuan dari reruntuhan. Saat kejadian, korban mengaku tidak mengetahui ada tanda-tanda gedung akan runtuh. Akibat kejadian ini, 3 orang yang merupakan pengunjung dan panitia terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba roboh. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi nggak itu pun nggak ada yang krek, nggak ada suara gitu. Jadi langsung ruwet semua. Jadi kita juga yang benar-benar depan pintu tuh nggak sempat lari. Saat ini 3 korban sudah diperbolehkan pulang. Namun jika kondisi memburuk diharapkan untuk kembali menjalani perawatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David Ainus melaporkan. Kedapatan bawa narkoba seorang pemuda jadi bulan-bulanan warga di Bogor, Jawa Barat. Lintas Anyus Siang segera kembali. Video amatir 2 kelompok massa yang diduga pesilat terlibat bentrokan keluar dari sebuah minimarket di Desa Banjarrejo, Kecamatan Ngadiluwi, Kabupaten Kediri, Jawa Timur viral. 2 kelompok pesilat saling serang dengan batu dan helm. Menurut warga, saling serang terjadi saat 2 kelompok massa tiba-tiba datang dan langsung terlibat bentrok. Bentrokan diduga salah paham antara keduanya. Sementara aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah pesilat yang terlibat bentrok. Usai mediasi, 2 kelompok pesilat damai dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kasus ini sudah dari beberapa hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Puluhan anjing yang diselundupkan untuk dikonsumsi diselamatkan pecinta hewan di wilayah Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Saat ditemukan, mereka dalam kondisi lemas dengan kaki serta mulut terikat. Dari hasil pemeriksaan, anjing-anjing ini didatangkan dari Garut, Jawa Barat dan diselundupkan melalui Cilacap untuk selanjutnya dibawa ke Solo Raya sebagai bahan olahan konsumsi. Polresta Banyumas kini telah memproses kasus penyelundupan anjing ini. Pelakunya diduga sudah menyelundupkan anjing lebih dari 1 kali. Sebenarnya nih kami sudah melakukan investigasi ini dari Juni 2024, tapi mereka ini pinter. Sekarang taktik mereka ini sudah tidak sama lagi setelah kasus yang kami gerebek itu viral. Untuk saat ini dari temuan masyarakat tersebut kita sudah memproses lebih lanjut terkait dengan penyidikan. Saat ini sudah kita menetapkan 1 tersangka. Pelaku penyelundupan anjing untuk konsumsi dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Peternakan Hewan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Soladin Ayubi, iNews melaporkan.
Pemirsa, satu unit mobil rusak pada bagian atap akibat tertimpa pohon tumbang di Komplek Ciceri Indah Serang, Banten. Pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang melanda kawasan tersebut. Mobil ini ringsek di bagian belakang akibat tertimpa pohon besar di Komplek Ciceri Indah Serang. Pohon tumbang usai hujan deras disertai angin menerjang kawasan ini. Selain menimpa mobil, batang pohon yang besar juga menimpa kabel listrik hingga menjuntai ke jalan. Tim reaksi cepat BPBD Kota Serang mengevakuasi pohon tumbang agar tidak menghalangi jalan. Meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. BPBD menghimbau memasuki musim hujan disertai angin, ada 6 titik di Kota Serang yang rawan terjadi pohon tumbang. Hingga warga diminta waspada dan segera melapor ke BPBD Serang agar segera ditangani. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriyadi, iNews melaporkan. Seorang pemuda jadi bulan-bulanan warga saat mengedarkan narkoba di Kampung Petir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia ditangkap usai warga curiga pelaku mondar-mandir di tempat sepi. Warga mengamankan pemuda MY yang kedapatan menaruh narkoba jenis sabu dan sinte di kawasan Kampung Petir, Desa Bojong Jengkol, Ciampea, Kabupaten Bogor. Bahkan warga yang emosi sempat melayangkan bogem mentah karena mengaku resah dengan aksi pelaku. Penangkapan bermula saat warga melihat pelaku mondar-mandir di kawasan sepi. Saat ditanya, pelaku tidak menjawab dengan jelas hingga dilakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan narkoba jenis sabu dan sinte yang disembunyikan di bawah batu. Pelaku pun dibawa warga ke Polsek Ciampea untuk dilakukan pemeriksaan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 8 paket sabu, 1 paket sinte, HP dan motor pelaku. Pelaku pun kini dilimpahkan ke Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melapor. Seekor kucing yang tercebur sumur dievakuasi tim damkar di Pamekasan, Jawa Timur. Sementara di Tuban, seekor sapi dievakuasi akibat terperosok ke sumur. Evakuasi kucing dalam sumur. Seekor kucing betina terjebak dalam sumur di Kelurahan Bugi, Pamekasan, Jawa Timur. Ia terjebak di papan kecil tempat pompa dan tidak bisa bergerak. Pemilik kucing akhirnya meminta pertolongan petugas damkar untuk mengevakuasi kucing bernama Fuji itu. Dengan alat seadanya, petugas turun ke dalam sumur. Petugas harus berhati-hati agar kucing itu tidak panik dan terjatuh lebih dalam. Setelah diselamatkan, kucing itu akhirnya diserahkan ke pemiliknya. Sementara itu di Tuban, tim damkar mengevakuasi seekor sapi yang terperosok ke sumur di Desa Sido Tentrem. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran diameter sumur yang sempit serta memiliki kedalaman kurang lebih 10 meter. Petugas pun harus menggunakan tabung oksigen untuk mengantisipasi adanya gas beracun. Dalam waktu 2 jam, petugas damkar dibantu warga akhirnya berhasil mengevakuasi sapi. Meski telah terjebak selama hampir 5 jam di dalam sumur, kondisi sapi masih sehat dan gesit. Dari Pamekasan dan Tuban, Jawa Timur, tim Liputan iNews melaporkan. 10 ekor kura-kura jenis sulcata diamankan saat akan diselundupkan ke Singapura dan Malaysia melalui jasa pengiriman di Batam, Kepri. Penyelundupan terungkap setelah pihak ekspedisi curiga dengan titipan pelaku. Polisi menggerebek penyelundupan kura-kura jenis sulcata yang akan dikirim ke Singapura dan Malaysia di sebuah jasa pengiriman barang di Batam. 2 tersangka Fauzi dan Awaludin yang tengah menjemput barang selundupan ditangkap polisi. Rencananya 10 ekor kura-kura ini akan diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura melalui jalur laut. Penyelundupan dilakukan karena pelaku tergiur harga tinggi di kedua negara itu. 1 ekor kura-kura dewasa sulcata dibanderol hingga 10 juta rupiah. Pembelinya datang. Jadi pembelinya yang bawa ke sini mungkin dengan
sarana laut juga mungkin diselundupkan ke. Untuk nominalnya? Ya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya semakin besar semakin mahal. Yang kecil itu di Malaysia itu bisa 10 juta yang kecil. Yang besar mungkin lebih mahal lagi. Sudah berapa kali mereka melakukan aktivitasnya, Pak? Pengakuan mereka ke kita sih baru 1 kali ini. Saat ini, 10 ekor kura-kura diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau untuk dilepas liarkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasannya siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.